Baik. Jadi pada saat sistem ABS ini belum bekerja, belum aktif, itu kan dimulai dari pada saat kita menekan tuas rem. Tuas rem kita tekan, seret, ya kan? Maka tekanan minyak remnya akan dibangkitkan oleh master cylinder menuju menuju ke ABS modulator. Kemudian lewat frenulum valve in yang terbuka tadi, sehingga tekanannya bisa langsung menuju ke kaliper. Oke, tekanan hidrosnya mulai bangkit ini, ngerem. Nah, barulah dari sini ABS mulai bekerja. Oke, karena tekanan minyak remnya baru dibangkitkan, terjadi perbedaan kecepatan putaran roda depan dan roda belakang akibat pengereman tadi. Ya, entah itu roda depan atau roda belakang yang direm kan, ada perbedaan kecepatan putaran. Nah, dari sini karena ada perbedaan kecepatan putaran, maka wheel speed sensor akan membaca dan dikirimkan informasi perbedaan kecepatan tadi oleh control unit. Control unit akan membaca adanya perbedaan kecepatan putaran antara roda depan dan roda belakang. Sehingga control unit mulai mengaktifkan sistem. Selain valve in-nya dikasih tegangan sehingga dia tertutup. Selain valve out-nya dikasih tegangan sehingga dia terbuka. Jadi magnet dan terbuka. Motor pompa dihidupkan sehingga motor pompa akan mengisap minyak rem yang dari kaliper kemudian disimpan ke dalam reservoir, ya kan? Dan sebagian itu nanti akan diteruskan menuju sampai kepada brake master cylinder sehingga pada tuas rem itu akan terasa ada getarannya. Ter, ter, ter. Oke, normal. Ya, itu adalah hal yang normal. Ini, jadi tekanannya dikurangi. Lalu kemudian langkah yang kedua adalah pressure hold atau tekanan dipertahankan. Dari sini, control unit akan membaca kecepatan putaran roda depan dan roda belakang melalui wheel speed sensor dan closure ring-nya. Oh, putarannya sama ini, ya kan? Putarannya sudah berangsur-angsur sama, sudah dipertahankan aja tekanannya. Sehingga pada saat itu, silent valve in akan tetap memberikan tegangan pada silent valve, control unit akan tetap memberikan tegangan pada silent valve in, dia tertutup, dan mematikan silent valve out juga tertutup akhirnya. Motor pompa tetap bekerja. Nah, jadi tekanan minyak remnya berhenti di dalam sini, dalam sistem. Ini kan nggak kemana-mana. Terus kemudian karena motor pompa terus bekerja, maka tekanannya akan dihasilkan sampai kepada brake master cylinder. Nggak bisa lewat sini kan. Sehingga brake master cylinder itu akan ada tekanannya, akan terasa getarannya. Jadi langkah yang kedua adalah setelah diturunkan, dipertahankan. Yang ketiga, pada saat kontrol unit ini membaca, oh, putarannya sudah sama nih, nggak ada yang terkunci, nggak ada yang selisih, ya kan? Maka langkah berikutnya dari kontrol unit adalah membuat tekanan dinaikkan atau pressure increase. Tekanan dinaikkan dengan cara bagaimana? Selain valve out tetap dibuat mati, dia tertutup. Selain valve in dibuat mati sehingga dia terbuka. Motor pompa tetap bekerja, menghisap minyak rem dari reservoir, kemudian ditekan menuju ke kaliper rem, sehingga pengeremannya dinaikkan lagi tekanannya. Oke, jadi ini langkah berikutnya adalah dinaikkan. Dari tiga step ini, teman-teman, tekanan pressure decrease, hold increase, dikurangi, dipertahankan, dan dinaikkan lagi. Tiga langkah ini akan dilakukan secara terus-menerus, secara kontinu, secara cepat, ya, sampai motor tersebut berhenti. Tadi, dari video yang awal tadi, jarak pengeremannya lebih pendek ketimbang yang non ABS, ya kan? Seperti itu. Oke, sampai di sini mengenai cara kerja ABS, mungkin ada yang mau ditanyakan sebelum kita lanjut ke
slide berikutnya. Monggo. Boleh open mic. Iya. Monggo silakan kalau mau open mic. Pak Ye, gede Pak Ye. Silakan ada yang mau ditanyakan? Wah, di mana jaga itu kan? Ini kalau mau Ada yang beda terus ya. Ada kan aku. ada yang mau ditanyakan silakan. Nah, ini kan Ini unmute mana ya? Unmute ya. ini Roni. Roni coba. Nanti dah. Nanti kan aku buat. Untuk kamera. Remote control. Roni coba. Show meeting. Dikatanya dulu sini. Setting. Remote control. Ini mana Pak ya? Oh, Pak. Sing unmute. Mungkin ada yang mau ditanyakan silakan. Bisa open mic sendiri. Mana ya? More. Ngomong. Oh, so, oke. Oke, sudah. Mohon maaf. Silakan, mungkin ada yang mau ditanyakan, boleh di unmute sendiri. Monggo, kalau ada yang mau ditanyakan, kalau nggak ada, kita lanjutlah. Bagaimana, ada yang mau ditanyakan? Oke, kalau nggak ada, saya lanjut ke materi berikutnya dulu ya, supaya cepat. Pitak. Ini gak ada ini. Ada dulu. Oke, saya lanjut ke materi berikutnya deh. Mana ini materinya? Ini reguler apa? Reguler botok ndok Bali le. Share. Botok punya apa kan? Bentar, ini kok nggak iso ya? Oh iya, sudah. Oke, lanjut teman-teman ya ke materi berikutnya. Oke, materi berikutnya. Jadi ada berapa tipe ABS sih di sepeda motor Honda? Ada 3. Yang pertama sendiri yang dipasarkan di Indonesia itu adalah yang pertama adalah ABS 3 channel atau yang bisa disebut dengan CABS, yaitu kombinasi fitur CBS dengan ABS. Jadi pengeremannya itu seperti CBS. Ketika pedal rem diinjak dengan kuat, maka tekanan minyak remnya nanti itu akan didistribusikan ke roda depan dan roda belakang. Oke. Bedanya di kaliper roda depan itu ada 3 piston. Piston yang berada di pinggir itu untuk pengereman roda depan, ya. Kalau yang piston yang ada di tengah itu untuk yang CBS-nya. Lanjut, kemudian untuk ABS 2 channel. Nah, ABS 2 channel ini pengeremannya ya untuk roda depan sendiri, untuk roda belakang sendiri. Pedalnya terpisah. Oke. Terus untuk tipenya itu hampir semua tipe sepeda motor Honda ya mulai dari em, CBR 250, CBR 150 itu menggunakan ABS tipe 2 channel. Kalau yang 3 channel ini di CBR 250 Made in Thailand. Lalu kemudian satu lagi ABS 1 channel. Ini pengeremannya hanya untuk roda depan saja. Digunakan di motor yang berkapasitas kecil, contohnya di ADV, PCX, Stylo, Vario, seperti itu. Oke. Lantas bagaimana untuk mendiagnosa dari sistem ABS ini? Yang pertama, indikator ABS ini itu bisa kedip panjang dan kedip pendek. Kalau kedip panjang itu nilainya puluhan, kalau kedip pendek nilainya satuan. Jadi kalau dia kedip
2 kali kedipan panjang, 3 kali kedipan pendek ini berarti dibacanya 23. Seperti itu, teman-teman. Oke. Nah, 23 itu mengacu pada apa? Silakan membaca BPR, ya kan? Itu dia kerusakannya adalah di area flusering roda belakang. Oke. Oke, mungkin sampai sini ada yang mau ditanyakan? Monggo, sebelum kita berlanjut ke materi berikutnya. Silakan. Ini SMKN satu ngelegok ini, silakan. Ada yang mau ditanyakan? Tadi angkat tangan ini. Silakan. Ada yang mau ditanyakan? Trio HS, Trio HS. Wah, ini kita kusuk-kusuk ini. Nuris Jember, ada yang mau ditanyakan? Galek, galek, galek. Oke, nggak ada yang ditanyakan. Oke, saya rasa cukup teman-teman ya untuk sesi kedua ini. Mungkin akan dilanjut oleh Pak Yunus untuk materi HSCC-nya. Waktu dan tempat saya persilakan. Monggo, Pak Yunus. Baik, terima kasih Pak Andreas. Saya akan melanjutkan materi HSTC ya. Kalau misalkan ada yang ditanyakan bisa ya di kolom chat nanti atau kolom chat atau langsung eh, menyalakan kamera ya. Ya baik. Ya mohon maaf ya teman-teman yang ada di ruangan jangan berisik ya. Nanti saya suruh keluar nanti ya. Ya, masuk. Baik, teman-teman, saya lanjut untuk menyampaikan materi tentang STC. Ya, ini ya, teman-teman ya. Nanti tetap ya kalau teman-teman bertanya dipersilahkan ya. Oke, baik. STC tadi sudah disampaikan materi ABS ya, anti lock brake system. Sekarang teknologi yang ada kaitannya ya, karena teknologi HSTC ini tidak bisa apa-apa kalau tidak ada fitur ABS, karena teknologi HSTC ini perangkatnya itu itu harus ada ABS. Jadi kalau motornya tidak ada teknologi ABS itu pasti HSTC juga tidak ada. Itu ya. Jadi kalau motor saya itu ADV atau PCX ya, PCX kok nggak ada STC-nya? Pasti motornya itu teknologinya masih menggunakan pengereman CBS. Jadi kalau motornya pengeremannya ABS pasti sudah include dengan HSTC teknologinya. Baik, HSTC. Baik, apa itu HSTC? Jadi HSTC ini adalah singkatan dari Honda Selectable Touch Control, ya, yaitu untuk membatasi torsi mesin ya, adik-adik ya, Pak Ibu semuanya, untuk membatasi torsi mesin jika terdeteksi adanya perbedaan kecepatan putaran ban depan dengan ban belakang. Ya, jadi kalau ketika berkendara kecepatan roda depan sama belakang itu tidak sama, kecepatan roda belakang sama ban depan itu tidak sama, itu kalau HSTC-nya di-on-kan, ya kalau HSTC-nya di-on-kan itu tidak akan ya di-on-kan itu akan berfungsi dan tidak akan mungkin selip roda belakang ya. Jadi itu ya, jadi fungsinya dari HSTC. Jadi no, menyamakan. Kalau putaran nggak sama, dan nanti akan berfungsi ya HSTC-nya. Sehingga potensi terjadinya ban selip dapat dihindari. HSTC hadir sebagai fitur keamanan
dan keselamatan berkendara. Jadi ini ya, jadi ini pasti ya karena kalau kita kenapa motor-motor gede ya Moge terus eh, Matic Premium yang jelas cc-nya kan gede-gede ya 160 ke atas. Ini tenaganya besar. Kalau nggak ada fitur ini kita ngegas spontan, roda belakang eh, itu kecepatannya tidak sama dengan roda depan akan gubit teman-teman. Ini bisa menyelakai ya bisa menyelakai pengendara kalau tidak tatak, kalau pengendaraan tidak pro. Jadi ini sengaja ya disematkan tujuannya untuk keamanan dan keselamatan. Potensi selip dapat dihindari. Ya, jadi sebagai contoh nanti ada contohnya ya. Anda di jalan licin ya teman-teman, jalan licin, jalan berpasir itu terkadang ketika kita ngegas spontan itu kan roda belakang kan ya nyeret ya, set lah itu berbahaya kalau pengendaranya tidak siap. Nah ini nanti akan dihilangkan ya, diminimalisir supaya roda belakang itu ya tidak selip teman-teman di kondisi jalanan yang licin dan berpasir supaya pengendaranya aman. Oke, STC dapat dijumpai di motor big bag ya teman-temannya. Di big bag ini kebanyakan ini sudah menggunakan teknologi HSCC dan Matic Premium Honda. Matic Premium Honda apa saja? Yaitu Forza ya adik-adik ya. ADV 160 dan PCX 160. Dan yang jelas untuk ADV sama PCX ini pastikan bahwa pengeremannya ABS ya, bukan CPS. Oke, kita ini fitur ini pun bersifat opsional. Tambahan ya, bisa diaktifkan dan dinonaktifkan sesuai dengan pengalaman berkendara. Fitur ini ya, indikator ini ada di speedometer. Speedometernya motor adik-adik ya. Adik-adik yang menggunakan teknologi ABS. Itu di sebelah kanan kalau di PCX ya. Sebelah kanan itu di speedometer, sebelah kanan itu pasti ada indikator ini. Jadi HSTC kalau kunci kontak dinyalakan, ini kalau huruf T coret ini menyala, berarti itu menandakan bahwa HSTC-nya nonaktif, adik-adik semua. Tetapi kalau kunci kontak di-on-kan, ini ya huruf T-nya tanpa coret ini menyala, berarti itu aktif. Itu ya teman-teman ya. Baik. Terus kalau menandakan Nggak kelihatan ramanya nyelempit di situ. menandakan di sini Kenal berarti barusan. Aku udah terang. Apa Rama? di mana? More. Coba perhatikan more ini tools ini ini nongkrong cut main. Oke, baik, saya akan lanjutkan ya. Oke, baik, saya minta kerjasamanya untuk teman-teman untuk tidak menyalakan mic-nya ya. Tidak menyalakan mic-nya, ini saya minta kerjasamanya ya. Oke, baik, saya akan lanjutkan ya supaya tidak mengganggu kelancarannya saya menyampaikan materi. Oke, baik, adik-adik semuanya. Jadi
kalau HSTC-nya berfungsi itu huruf T-nya ini ya, indikator T-nya ini ngeblink. Ya, lap 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 itu menandakan bahwa HSTC-nya berfungsi. Oke. Oh, yes, bisa relor. Ulangi ganti. Oke, baik, saya akan lanjutkan. Sekolah tak fitting mang. Tak fitting sekolah. Ada benda ya. Oh, kurang munjuk Pak. Nih, tunjuknya kayak gini. Ini, Nah, Apa we? Hah? tinggal ini di mute. Suara nih, Dek. Bentar ya Pak. Ulangan itu apa? Nah itu di mute. Oh, no. Udah. Tutup suaranya dasar. baik, saya akan lanjutkan ya, teman-teman semuanya, adik semuanya ya. Di sini untuk videonya bisa kita lihat ya ini ya, adik ya. Jadi kita lihat ini ketika HSTC di-on kan, ini sepertinya knalpotnya, jadi seperti berebut ya adik-adik ya. Jadi memang Saat HSTC ini ya kita bekerja dengar. akan ada lampu kedip-kedip di sini, lampu traction, lampu torsi, torsi kontrol. Coba, tuh, nggak apa-apa. Ini memang tanda kalau HSTC bekerja. Tinggal kendorin gas pelan-pelan, udah beres. Dan motor akan normal kembali. Lantas kenapa HSTC bisa dimatikan? Misalkan di PCX sini kan HSTC bisa dimatikan. Pematian atau penonaktifan HSTC bertujuan untuk saat misalkan PCX-nya masuk lumpur, masuk jalanan yang licin banget, terjebak, dan kita nggak bisa keluar kalau HSTC-nya dihidupkan, karena akan berebet-berebet, jadi tidak dapat tenaga malah ya. Dan saat kita keluar dari lumpur, harusnya dimatiin bentar, setelah keluar, on lagi, beres. Jadi HSTC itu on itu saat jalanan pada umumnya, sedangkan off itu saat terjebak di lumpur, mendelep atau apa ya, terjerembab. Terjerembab, jadi harus dimatikan biar bisa keluar dulu dari lumpur tersebut. Oke, semoga video singkat ini jelas. Baik, saya lanjutkan ya adik-adik semua ya. Oke, kita lihat untuk bagaimana cara kerjanya HSTC. Ini kita lihat di sini teman-teman. Tadi sudah saya sampaikan ini bahwa indikatornya itu ada di sebelah kanan dari speedometer. Ya, di sebelah kanan speedometer. Jadi secara setting pabrik ya, secara default ya, setting pabrik itu kunci kontak di-on-kan, fitur HSTC ini pasti aktif. Jadi ketika adik-adik menyalakan sepeda motor, ya double starter, digas secara spontan itu di
pastikan bahwa roda belakang tidak akan selip ya, teman-teman. Ya, tidak akan selip ya. Jadi tidak akan selip. Ini kecanggihan dari fitur dari HSTC ini ya. Jadi secara setting pabrik kunci kontak on ini pasti aktif. Kalau kita tidak pengen mengaktifkan fitur HSTC ini, kan di sini ada tombol ya, set dan select di sini ya. Kita tekan tombol set ya, sambil kita lihat di speedometer di sini sampai muncul tulisan HSTC. Ketika muncul tulisan HSTC, kita tekan dan tahan ya select ini sampai indikator T-coret ini muncul. Itu untuk menonaktifkan. Jadi kalau menonaktif, jadi ketika adik-adik pengen menyalakan motor, yaitu sambil menikmati di jalan licin roda belakang bisa selip, itu silakan. Ini di nonaktifkan. Jadi ini diperlukan bagi pengendara-pengendara yang sudah pro ya. Ini silakan dinonaktifkan di jalan yang ya. Terkadang pengen butuh torsi gede ya supaya tidak berebut di jalanan yang curam naik, ini boleh silakan dinonaktifkan. Jadi tergantung dari kondisi jalan ya adik-adik ya. Jadi bisa on bisa di off kan. Kondisi setting pabrik itu on, kalau pengen tidak pengen tidak on, tidak pengen aktif ya udah ketika kendaraan belum jalan, kunci kontak on ya yang saya katakan tadi. Tekan set ya klik 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 ya sampai di speedometer ada muncul tulisan HSTC di tengah di sini. Ya, kita tekan tombol select agak lama sampai indikator T-coret ini menyala. Seperti itu cara menonaktifkan. Baik, ini settingan default ya, setting pabriknya. Jadi HTC on. Jadi ketika mesin dinyalakan ya dan motor jalan, ini yang terjadi adalah sensor kecepatan roda depan sama belakang itu mendeteksi kecepatan roda. Apabila ada terjadi selisih, ada perbedaan kecepatan putar roda depan sama belakang itu tidak sama. Biasanya yang lebih cepat itu roda belakang, adik-adik ya. Karena kan seluruh tenaganya ini dipindahkan ke roda belakang. Kan depan ngikut. Biasanya yang 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 suka cepat putarannya ini yang belakang. Ya. Kalau terjadi selisih perbedaan kecepatan, itu yang terjadi adalah ECM akan men-trigger ya. Ya, jadi ECM akan menghitung. Wah, ini kok kecepatan putaran roda belakang sama depan kok nggak sama ya. Berarti nanti yang dilakukan oleh ECU ya itu adalah menghitung target tenaganya. Torsinya yang belakang harus dikurangi. Ya, dikurangi. Caranya bagaimana? Dengan mengurangi volume semprotan bahan bakar. Ya, semprotan bahan bakar injektor itu nyemprotnya sedikit dikurangi. Oleh karena itu tadi timbul berebut tadi. Kenapa? Karena putaran roda belakang itu lebih kencang dari roda depan sehingga dikurangi. Oleh karena itu ini bisa dinonaktifkan. Wah, saya nggak senang. Saya perlu torsi gede. Nyeret-nyeret nggak apa-apa. Ya, itu silakan. Dengan kondisi tertentu di jalan mungkin yang butuh torsi gede, akan ini bisa diaktifkan. Dan nanti yang terjadi adalah indikator yang saya katakan tadi, huruf T yang ada di spidol sebelah kanan ini, dia akan ngeblink. Lap, 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 lap. Itu pertanda bahwa HSTC-nya berfungsi. Lagi bekerja. Kalau teman-teman, loh motorku berebut ketika saya gas. Ya, lihat. Ya, kita lirik apakah huruf T-nya itu ngeblink, teman-teman. Seperti itu ya. Ya, baik. Setelah kita lanjutkan di sini khusus untuk sepeda motor matic ya, sepeda motor matic kita ya itu yang memiliki fitur HSTC. Saat melakukan pemanasan mesin ya nggak mungkin ya pakai standar samping ya nggak bisa ya. Kita mungkin terkadang motor dipanasin ya, dihidupkan, dibiarkan sambil kita gas-gas. Lah itu yang menyebabkan lampu milnya menyala.
lampu mil indikator ya, gambar mesin itu ya. Di speedometer ini akan menyala, bukan kedip-kedip, menyala. Loh, kok saya panasi kok menyala? Ya, itu hal yang wajar ya. Itu hal yang wajar adik-adik. Itu hal yang wajar, normal. Karena sistemnya, ECU-nya membaca bahwa kecepatan roda depan sama belakang tidak sama. Roda belakang pengennya mendahului roda depan, tapi nggak bisa sampai sekarang ya. Nggak mungkin ya roda belakang itu mendahului roda depan. Nggak bisa sampai sekarang. Ya, jadi nggak bisa dia, walaupun kecepatannya sangat tinggi ya sampai sekarang ya itu nggak bisa mendahului. Ya, tuh Dono itu nggak tahu ya generasi sekarang ya. Itu pasti yang ngomong itu orang zaman dulu. Saya juga nggak tahu film Dono ya. Saya kan masih muda ini. Oke, adik-adik, ini kita lihat di sini. Jadi eh, membaca sistemnya, udah belakang depan nggak sama kecepatan. Ini wajar, normal itu terjadi. Milnya akan mati sendiri, ya. Jadi kalau ada adik-adik pengen lihat, kok nyala terus indikator lampu milnya, Anda bisa, adik-adik bisa tancapkan ya SCS ya, tancapkan ya DLC atau jumper itu ya. Jelek, kunci kontak on, dia pasti nanti akan berkedip 67. 6 panjang dan 7 pendek. Oh, itu berarti HSTC. Ya, sebenarnya untuk mematikan itu ada dua cara, adik-adik ya. Bisa dengan kita riset secara manual ya, kunci kontak on, tancap SDS ya, on kan, ya lepas, tancap lagi, ya dia akan berkedip cepat sudah itu akan hilang untuk memorinya ya, memori yang tersimpan di ECM. Tapi bisa juga cara yang kedua itu adalah motor dikendarai. Ya, dikendarai dengan jarak 200 meter selama 3 kali perjalanan dengan kunci kontak on dan off. Ini kalau saya menerjemahkan tulisan ini ya, kunci kontak on, kita kendarai 200 meter atau lebih, matikan lagi, di on kan lagi, demikian seterusnya sampai 3 kali. Seperti itu. Jika masih menyala setelah 3 kali perjalanan, ya ini berarti benar-benar ada trouble. Silakan hubungi AS. Karena adik-adik semuanya fitur STC ini teknologinya sangat ngefek kalau ABS-nya trouble adik-adik. Jadi kalau ABS-nya trouble pasti HSTC juga tidak berfungsi sehingga kalau tetap muncul kedipan ini ya lampunya menteleng terus ya lampu milnya loh kok tetap menteleng ya udah sudah dilakukan satu cara dua cara itu tetap saja berarti ada masalah silahkan hubungi AS terdekat pasti di AS akan ditangani dengan baik karena mekaniknya adalah mekanik yang ahli di AS itu ya adik-adik ya nanti adik-adik juga akan ahli dengan sekolah di TPSM Honda ini ya. Oke ya, itu adik-adik perlu diingat bagaimanapun canggihnya fitur dan teknologi keamanan keselamatan berkendara tidak akan memberi manfaat tidak tidak dibarengi dengan gaya berkendara yang baik dan benar. Jadi percuma saja ada teknologi ABS, ada teknologi HSTC kalau pengendaranya ugal-ugalan, podo ae. Sama saja, tetap ya bahwa cari aman itu ya harus di benar-benar nomor satu ya wis ngalah aja yang waras ngalah ya kalau depan ada truk ada bis ya wis jarno ya biarkan ya ya karena ya itu kan besi semua ya kan ya jadi udah ngalah saja walaupun tetap ada teknologi ABS anti lock brake system yang sudah dijelaskan ada fitur HSTC ya itu untuk keamanan semua tapi ya tetap ya kalau kita ugal-ugalan ya tetap tidak akan ada manfaatnya teknologi yang kami sampaikan tadi. Baik, itu adik-adik semua yang kami sampaikan ada yang ditanyakan. Silakan. Tepat jam 12. Oke, adik-adik. Bapak-bapak dan Ibu boleh ya bertanya. Ini saya akan
Em, saya akan ini Mas, di ben murubungi. Coba. Oke, silakan. Bisa dinyalakan. Pengen bertanya ya, tapi kelihatannya saya nyampaikan sudah jelas ya, jadi sudah nggak perlu bertanya ini. Ya, oke. Ya, ada yang tahu mungkin bapak-bapaknya yang film Dono ya. Saya juga nggak tahu film Dono itu yang mana. Saya belum lahir itu. Oke, link absensi. Sebentar dulu ya. Halo semua, aku Imam Arifin. Ya, salam kenal ya. Oke, sudah habis. Nggak ada yang ngopi. Ya, nanti yang ngopinya ya. Oke, silakan adik-adik, Bapak Ibu guru, mungkin bisa boleh bertanya. Ini sudah lihat jam ya. Oke, Ripski, terima kasih jempolnya. Oke. Oke, kalau nggak ada pertanyaan sudah siang ya. Ini sudah cemas ini adik-adik semua. Oke, kalau nggak ada ini Lucky ya. Terima kasih jempolnya Mas Lucky atau Pak Lucky ini. Oke, kalau nggak ada ini kita akan sampaikan linknya. Andres mana? Bisa. Bisa ya. Oke, saya akan sampaikan linknya untuk mengerjakan post-test ya. Post-testnya ini saya sampaikan linknya. Ish, biru. Oke, silakan ya per sekolah itu eh, mengerjakan minimal 15 akun, 15 orang. Ya, sudah dijatah seperti itu. Jadi kalau kurang 15 orang dianggap tidak hadir. Ya, infonya seperti itu. Silakan itu linknya dikerjakan minimal nilainya 80 ya, adik-adik semua. Kalau nilainya tidak 80 ya minimal ya 90 100 boleh. Paling sidik 80 80. Kalau tidak 80 kerjakan dengan yang sama. Kami tunggu sampai jam 3 sore. Udah pulang ya, Dede. Kami tunggu secepatnya ya. Oke, baik. Terima kasih. Kalau tidak ada pertanyaan, silakan di copy linknya, adik-adik. Ya, ini setelah ini saya akan matikan. Kalau tidak di copy dulu, hilang nanti ya. Ya, oke, silakan di copy dulu. Ya, baik. Terima kasih buat kerjasamanya. Semoga materi yang kami sampaikan itu bisa bermanfaat. Ya, saya Yunus Ardi Prianto dan Bapak Andreas Gunawan mohon undur diri ya. Mohon maaf kalau ada salah kata ketika kami nyampaikan. Sampai ketemu di sharing teknologi Honda berikutnya. Ya, semoga bermanfaat ya adik-adik ya. Terima kasih. Salam satu hati. Selamat siang.